Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu pada masa Perang Dunia II terjadilah peperangan yang dilakukan oleh pasukan tentara Amerika, dan dalam peperangan tersebut terdapat saudara Nayland yang ditugaskan di berbagai tempat. Namun dalam prosesnya semua saudara kandung tersebut malah tewas dalam pertempuran. Mereka adalah Edward Nayland yang bertugas di grup BAM, Preston Nayland yang bertugas di infanteri bagian keempat, serta Robin Nayland yang bertugas di divisi Airborne 84. Meskipun demikian, rupanya terdapat satu saudara Nayland yang masih hidup dan dinyatakan menghilang ketika bertugas di divisi Airborne 101. Oleh karena itulah pimpinan Amerika memerintahkan pasukan khusus agar bisa menyelamatkan saudara bungsu Nayland dan bisa dikembalikan kepada orang tuanya. Dan pada tahun 1998, kisah nyata itu sudah dirangkum dengan rapi dalam sebuah film. Dan ini dia Saving Private Ryan. Film dibuka dari seorang pria tua bersama keluarganya yang sedang berkunjung ke makam pahlawan Normandia, Amerika. Di depan makam, pria tua tersebut tertunduk sedih dan menangis mengenang masa lalunya. Dan sekarang kita akan dibawa ke flashback tepatnya pada 6 Juni 1944. Di mana di sana terdapat angkatan darat Amerika Serikat yang hendak mendarat di pantai Omaha untuk menyelesaikan misi invasi. Pasukan yang dipimpin oleh John Miller tersebut berusaha untuk pergi ke daratan setelah mendapatkan serangan perlawanan sengit dari tentara Jerman. Pasukan Amerika bahkan dibuat terdesak dan memaksa mereka untuk terus bersembunyi. Serangan Jerman yang terus bertubi-tubi membuat puluhan personel Angkatan Darat Amerika harus tewas dan beberapa di antaranya terluka parah. Kapten Miller bersama pasukannya berusaha merangkak masuk ke sebuah bunker milik Jerman. Mereka pun mulai menyerang balik hingga pada akhirnya mereka berhasil menghabisi sejumlah tentara Jerman dan sejumlah lainnya memilih untuk menyerahkan diri. Setelah situasi terkendali, Miller pun tertunduk sedih meratapi kematian puluhan bahkan ratusan prajuritnya hingga membuat bibir pantai Omaha menjadi lautan darah manusia. Tak lama kemudian di Departemen Amerika Serikat, Kolonel Price menerima laporan mengenai tewasnya 3 bersaudara Ryan di medan perang. Mereka adalah Shane Ryan yang tewas di Omaha, Peter Ryan yang tewas di Utah, serta Daniel Ryan yang tewas di New Guinea. Sementara itu di tempat lain pimpinan tertinggi Angkatan Darat pun ikut bersedih dan bersimpati kepada ibu saudara Ryan. Namun secercah harapan muncul ketika mereka mengetahui kalau ketiga saudara Ryan masih memiliki saudara bungsu yang bernama James Francis Ryan yang ternyata masih hidup namun dinyatakan menghilang ketika bertugas di divisi Airborne 101. Oleh karena itulah pimpinan George Marshall memerintahkan pasukan khusus untuk segera mencari dan menyelamatkan James Ryan agar bisa dikembalikan kepada ibunya. Dan misi pencarian James Ryan pun dipasrahkan kepada Kapten John Miller yang baru saja berhasil menduduki pantai Omaha. Setelah berhasil mengumpulkan beberapa pasukannya, mereka pun mulai menjalankan visi pencarian pertamanya di Nouvelle. Mereka adalah Sergeant McHorvat, Raven, Private Jackson, Private Melis, Private Caparzo, ahli medis bernama Wade, serta Kopral Arpom yang menguasai bahasa Jerman namun sama sekali tidak memiliki kemampuan dalam berperang. Sambil melakukan perjalanan, Miller pun akhirnya menamai timnya dengan sebutan Rangers 2. Para prajurit sebenarnya tidak habis pikir dengan misi mereka, di mana mereka akan dikorbankan hanya demi menyelamatkan satu orang saja. Dan pada kebenarannya mereka sama sekali tidak mengetahui siapa James Ryan, apakah dia masih hidup ataupun tidak. Namun Miller berhasil menenangkan mereka dan menjelaskan betapa kerasnya penderitaan yang dialami oleh seorang ibu setelah kehilangan 3 anaknya secara bersamaan. Dan karena itulah mereka ditugaskan untuk menyelamatkan satu-satunya saudara Ryan yang masih tersisa.
Tak lama kemudian pasukan Miller melihat pasukan Amerika lainnya yang sedang berperang dengan pasukan Jerman. Di tengah-tengah pertempuran, Miller menanyakan kepada mereka tentang James Ryan dan Divisi Airborne 101. Namun rupanya pasukan yang dipimpin oleh William Hill tersebut sama sekali tidak mengetahui apa-apa tentang Divisi Airborne 101. Namun saat itu, Miller berhasil mendapatkan petunjuk jalan untuk menuju Nouvelle. Sebelum berangkat, Miller pun memutuskan untuk membantu mereka melewati hadangan Jerman. Di tengah-tengah pertempuran, Kaparzo berusaha menyelamatkan seorang anak yang terancam akan dibunuh oleh tentara Jerman. Saat sedang mencoba untuk menolongnya, Kaparzo malah terkena tembakan sniper. Ia pun berusaha untuk meminta tolong, namun karena situasi yang tidak mendukung, pasukan lainnya pun tidak bisa memberikan pertolongan secepatnya. Hingga pada akhirnya, Melis berhasil membunuh sniper Jerman dan bergegas menolong Kaparzo. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Kaparzo sudah tewas setelah kehabisan banyak darah. Sementara itu pasukan Amerika lainnya yang dipimpin oleh Fred Hamel tak sengaja merobohkan sebuah gedung yang rupanya gedung tersebut adalah persembunyian tentara Jerman. Karena menolak menjatuhkan senjata mereka, Fred Hamel dan pasukannya pun membunuh seluruh pasukan Jerman yang tersisa. Miller akhirnya menemui Kapten Fred Hamel untuk tujuan yang sama, yaitu menanyakan keberadaan James Ryan. Secerca harapan kembali muncul karena ternyata Fred Hamel memiliki salah satu pasukan yang bernama James Ryan. Setelah menghadap, Miller pun akhirnya menyampaikan kabar duka tentang ketiga saudara Ryan yang tewas dalam pertempuran. Namun rupanya mereka ternyata salah orang karena prajurit yang mereka temui adalah James Frederick Ryan. Sedangkan orang yang mereka cari adalah James Francis Ryan. Dan misi pencarian mereka pun kembali gagal. Oh my God, my brothers are dead. James Frederick Ryan, Minnesota. Saat tengah malam, Rangers 2 kembali melanjutkan perjalanan dan di pagi harinya mereka tiba di sebuah camp di mana di sana terdapat banyak prajurit yang terluka. Mereka akhirnya kembali menanyakan kepada pimpinan mereka tentang Divisi Airborne 101. Namun lagi-lagi mereka tidak menemukan apa-apa tentang James Ryan. Ia pun diberikan lancana pengenal yang sudah tewas dan untungnya mereka sama sekali tidak menemukan nama James Ryan. Mereka pun lega karena bisa dipastikan kalau James Ryan masih hidup. Kesal karena sejauh ini belum bisa mendapatkan informasi tentang James Ryan, Miller akhirnya berteriak dengan harapan ada yang bisa mengenalnya. James Ryan! Sooner or later, Ryan! Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Kapten Miller membuahkan hasil. Salah satu prajurit datang dan mengaku pernah ditugaskan bersama, namun mereka terpisah setelah mendarat di Bumfield. Yang mana saat itu James Ryan ditugaskan untuk menjaga sebuah jembatan di sebuah tempat yang diberi nama Ramel. Tanpa membuang waktu, mereka pun mengambil peta dan terus melanjutkan perjalanannya menuju Ramel. Di tengah jalan mereka menemukan jasad pasukan Amerika yang diyakini diserang oleh pasukan Jerman menggunakan senjata mesin MJ42. Karena hal itulah, Raven dan yang lainnya mengusulkan untuk berputar agar bisa menghindari senapan milik musuh. Namun Miller menolak dan memilih untuk menghadapi mereka. Miller akhirnya membagi tugas dan dengan penuh semangat mereka menjalankan perintah kecuali Arpem yang hanya diam di balik batu karena memang dia tidak mempunyai skill dalam berperang. Dan hingga pada akhirnya Miller dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Jerman. Namun keberhasilan mereka harus dibayar mahal karena ternyata salah satu dari mereka yang bernama Wade rupanya terkena tembakan. Segala upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan Wade harus berakhir sia-sia karena akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan dua prajurit lainnya terus memukuli satu-satunya Jerman tersisa yang bernama Steamboat Willie. Miller yang marah atas kematian pasukannya langsung menghampiri Steamboat Willie dan berencana untuk membunuhnya. Namun sebelum membunuhnya, mereka terlebih dahulu menyuruhnya untuk mengubur Wade. Arpem yang mengerti bahasa Jerman tanpa akrab dan bersimpati kepadanya. Yang mana hal tersebut membuat Miller mengurungkan niatnya untuk membunuh Willie dan malah membiarkannya pergi namun dengan mata yang tertutup. Raven yang mengetahui Miller membiarkan pergi tawanannya terlihat sangat kesal dan protes kepadanya. Ia pun memutuskan untuk keluar dari Rangers 2 setelah ia merasa kalau mereka hanya dikorbankan untuk menyelamatkan satu orang yang belum pasti kehidupannya.
Miller akhirnya mengungkapkan asal-usul tentang dirinya yang menjadi pertanyaan pasukannya sejak awal, di mana dirinya adalah seorang guru di sekolah dan ia juga mengajar baseball di musim semi. Ia juga terpaksa menjalankan misi tersebut karena yang ada dalam pikirannya hanyalah kembali kepada keluarga, istri, dan anaknya. Dan satu-satunya cara yang bisa mereka tempuh adalah dengan cara membawa James Ryan kembali kepada ibunya. Mendengar hal tersebut, hati Raven tiba-tiba terketuk dan memutuskan untuk kembali bergabung dengan Rangers 2. Besok paginya dengan tersisa 6 orang lagi, perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Di tengah jalan mereka dikejutkan dengan tank Jerman yang melintas di depan mereka. Namun tiba-tiba tank tersebut malah dihancurkan oleh prajurit Amerika lainnya. Dan dengan cepat Rangers 2 pun langsung membunuh tentara Jerman yang tersisa. Dan ternyata tim prajurit yang telah membantu mereka adalah dari tim divisi Airborne 101 yang salah satu dari mereka adalah James Ryan itu sendiri, seseorang yang selama ini mereka cari. Tak lama kemudian mereka pun tiba di jembatan Ramel dan bergabung dengan pasukan yang lainnya. Hingga pada akhirnya Miller memberitahu James Ryan tentang ketiga saudaranya yang tewas dalam pertempuran. Dan ia diperintahkan untuk membawanya pulang dan kembali kepada ibunya. Namun rupanya James Ryan malah menolak dan tidak mau meninggalkan pasukannya. Ia juga mengatakan kalau semua itu demi saudaranya termasuk ibu kandungnya sendiri. Namun setelah mendengarkan perkataan Raven tentang kematian dua timnya dalam menjalankan misi hanya untuk mencarinya, James Ryan pun akhirnya bersedia ikut dan pulang bersamanya. Namun sebelum pulang, Miller memutuskan membantu mereka untuk mengamankan Ramel. Ia pun mulai menyusun strategi untuk menghadang pasukan Jerman yang ternyata persenjataan mereka jauh lebih lengkap. Yang terdiri dari beberapa Tiger Tank, 2 tank Panzer, serta beberapa senapan mesin dan 1 buah meriam, serta infanteri dengan 50 pengiring. Karena keterbatasan bahan peledak, akhirnya Miller memiliki rencana untuk menghancurkan Tiger Tank dengan bom tempel yang dimasukkan ke dalam kaos kaki lalu diberi sumbu. Namun mereka juga harus memancing Tiger Tank terlebih dahulu untuk melewati jalan yang sudah ditentukan. Beberapa bahan peledak juga ditaruh di jembatan untuk berjaga-jaga, dan ketika mereka terdesak, mereka akan meledakkan jembatan tersebut. James Ryan sendiri diperintahkan untuk terus berada di dekatnya, sementara yang lain mulai memasang beberapa peledak lainnya di sekitar jalan yang sudah mereka tentukan. Sementara Melis ditugaskan untuk mengawasi musuh bersama Arpem yang membawa cadangan peluru. Sebelum menjalankan pertempuran, semua tim saling berbagi cerita di dekat pos mereka masing-masing. I just did you a favor. Don't do it. Alice Jardine. Tak lama kemudian pasukan tentara Jerman yang ditunggu pun akhirnya tiba. Mereka pun langsung kembali ke pos mereka masing-masing. Sementara Raven dan satu temannya memancing mereka agar mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Sedangkan Arpom sendiri malah kebingungan di mana dirinya seharusnya berada di dekat Melis. Tiger Tank pertama rupanya tidak terpancing, namun tank yang kedua akhirnya berbelok arah dan berhasil mereka ledakan. Laju satu tank lainnya kembali dihentikan menggunakan bom tempel. Sementara Arpam berusaha menghampiri Melis yang sudah mulai kehabisan amunisi. Kemenangan pun sudah di depan mata dan satu persatu mulai mereka hancurkan. Namun sayang, semua pasukan malah terdesak ketika meriam senapan mesin musuh tiba di lokasi. Di sisi lain, Jackson berhasil membunuh pasukan Jerman yang mencoba masuk, namun ia juga harus terbunuh setelah terkena hantaman rudal dari mereka. Sementara Melis semakin terdesak setelah ia mulai kehabisan peluru. Namun sayang, Arpam masih terus bersembunyi menghindari serangan musuh hingga pada akhirnya Melis juga harus terbunuh. Begitu juga dengan Sergeant Mike Horvath yang pada akhirnya juga harus tertembak. Satu persatu di antara mereka mulai terbunuh, sedangkan pasukan Jerman terus berdatangan. Miller sendiri semakin tersudut karena ia juga mulai kehabisan peluru. Sementara Arpem yang terus bersembunyi tak sengaja melihat tentara Jerman yang bernama Steamboat Willie juga ikut berperang dan membunuh semua rekan-rekannya.
Sementara Ryan terus menangis setelah ia juga kehabisan amunisi. Di momen ini Miller pun akhirnya juga harus tertembak oleh Willie, seseorang yang pernah ia lepas. Namun ia tidak pernah menyerah, ia pun terus menembaki tank musuh dengan pistol yang ia miliki. Hingga pada akhirnya bantuan pun tiba dan menghancurkan tank Jerman dan semua pasukannya, hingga membuat pasukan Jerman harus menyerah. Sementara Arpam mencoba memberanikan diri untuk menghadang Willie. Tanpa banyak kata, ia pun langsung membunuhnya. Dan inilah aksi pertama pembunuhan dalam medan perang yang dilakukan oleh Arpam. Sementara Rayburn terus berusaha memberi pertolongan kepada Kapten John Miller. Tak lama kemudian James Ryan pun datang dan berusaha untuk menolong John Miller, sedangkan Rayburn berusaha untuk mencari bantuan. Dan hingga pada akhirnya Kapten John Miller pun juga harus tewas. Namun sebelum tewas, Kapten John Miller memberi pesan kepada James Ryan agar selalu mengingat perjuangan mereka. Kembali ke masa sekarang saat awal film, di mana orang tua yang sedang mengunjungi makam pahlawan Normandia tersebut adalah James Ryan yang kini sudah tua. Ia pun tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Kapten Miller dan semua pasukannya. Tidak bisa diperdebatkan kalau film yang satu ini merupakan film bertemakan Perang Dunia II terbaik sampai saat ini. Dengan didukung oleh cast ternama serta aksi pertempuran yang intens, film ini benar-benar menyajikan aksi yang sangat menarik. Film ini juga merupakan kisah nyata yang terinspirasi dari sosok pria bernama Fred Nylund yang merupakan warga asli lokal Amerika yang tinggal di New York. Nylund sendiri adalah seorang tentara Amerika yang bertugas selama Perang Dunia II berlangsung. Namun ia harus dipulangkan setelah kematian saudara-saudaranya. Dan untuk tujuan dramatisasi, film Saving Private Ryan ternyata mengubah beberapa fakta. Dalam kehidupan nyata, Nylund sendiri juga aktif mencari saudara-saudaranya. Sementara di dalam film, James Ryan justru sama sekali tidak mengetahui tentang kematian saudaranya. Meskipun pada akhirnya Kapten Miller berhasil menemukannya. Film ini rupanya juga mengubah fakta, di mana sebenarnya saudara ketiga Nylund yang bernama Edward Nylund sama sekali tidak terbunuh di New Guinea. Namun laporan muncul di tahun 1944 bahwa dia dinyatakan menghilang di Burma setelah tertembak jatuh di hutan. Namun 1 tahun kemudian Edward berhasil dibebaskan dari tawanan Jepang dan kembali pulang ke Amerika. Dan di IMDb, film ini mendapatkan rating sebesar 8,6. Saya MJ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.